Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aditya Putra dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Adapun materi yang akan saya bahas, yaitu ada 5. Yang ke-1 adalah pengertian teks prosedur. Yang kedua, yaitu struktur teks prosedur. Lalu yang ketiga, ciri-ciri teks prosedur. Lalu yang keempat, jenis-jenis teks prosedur. Lalu yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, materi yang ke-1 yaitu pengertian teks prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa kita simpulkan teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat interaktif berupa perintah. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, struktur teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memberi informasi secara berurutan atau terperinci. Maka dari itu terdapat 4 struktur yang tak boleh dilupakan, yaitu yang ke-1, tujuan. Struktur tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama pada teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Lalu yang kedua yaitu material. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Nah, lalu yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah atau tahapan atau proses untuk membuat sesuatu, tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, atau sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Nah, lalu yang keempat adalah penegasan ulang atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini, kamu dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang ke-1, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Yang ketujuh, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Yang ke-1, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Nah, yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam menyusun teks prosedur, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama yaitu kalimat. Ada imperatif, deklaratif, interogatif. Lalu yang kedua konjungsi, ada persyaratan dan temporal. Lalu yang ketiga adalah numeralia, ada urutan dan kuantitas. Lalu yang keempat pronomina, ada penunjuk dan persona. Lalu yang kelima ada verba, ada material dan tingkah laku. Berikutnya ada pun contoh dari teks prosedur. Saya mengambil contoh yaitu menyalakan komputer.
Komputer merupakan salah satu alat elektronik yang banyak digunakan. Komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Penggunaannya pun sangat mudah. Berikut langkah-langkahnya. Yang ke-1, pastikan komputer terhubung dengan baik. Yang kedua, kemudian tekan tombol power pada monitor hingga monitor menyala. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU. Yang keempat, komputer siap dioperasikan. Cukup sekian pemaparan materi teks prosedur dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.